selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, kita sebetulnya sudah siapkan banyak informasi di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Salah satunya tadi pagi ini sudah dimulai ya Putri dan juga pemirsa sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron. Nah, kita akan bahas lebih detailnya menjadi dialog utama kita hari ini. Tapi sebelumnya kita awali informasi pertama. Ada informasi apa Putri? Kita punya informasi pertama pemirsa, potongan tubuh manusia ditemukan tercecer di pinggir jalan Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ya, potongan bagian tubuh korban ini berada di karung beras pemirsa, di kantong plastik dan juga sebagian dibiarkan tergeletak di dekat parit. Warga kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Cibalong, Garut mengerumuni lokasi ditemukannya potongan tubuh manusia di pinggir jalan di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Di tepi jalan ini ditemukan potongan badan dengan kepala yang masih menempel, sementara kaki dan tangan korban tidak ada di tempat ini. Penemuan jasad yang terpotong-potong ini terjadi pada Minggu siang. Polisi pun langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang pita kuning. Mereka pun menyisir area sekitar TKP untuk mencari potongan tubuh korban serta mengumpulkan barang bukti. Tak jauh dari tempat penemuan pertama, tergeletak karung berisi potongan kaki dan tangan, serta kantong plastik yang di dalamnya ada bagian tubuh lainnya. Warga sekitar mengaku tak mengenal korban yang berjenis kelamin laki-laki. Namun dari ciri-ciri yang ada, warga curiga korban adalah orang dengan gangguan jiwa yang sering melintas di kawasan tersebut. Saksi pun meyakini pelaku mutilasi merupakan pria yang sering bersama korban. Kecurigaan menguat dengan adanya video yang direkam warga beberapa jam sebelum potongan tubuh ditemukan. Setelah mengumpulkan seluruh barang bukti, tim Inafis Polres Garut membawa tubuh korban mutilasi ke RSUD Dr. Slamet untuk proses otopsi pada Minggu malam. Anggota Satreskrim Polres Garut juga membekuk seorang pria yang mengaku berinisial E. E merupakan sosok lelaki yang terekam warga, yang menarik seorang yang diduga sebagai korban pembunuhan disertai mutilasi. Polisi meyakini E terlibat dalam peristiwa tersebut. Korban sudah kita bawa ke rumah sakit di Garut. Kita lakukan otopsi. Kita tadi menemukan di TKP beberapa potongan, mulai dari dalam plastik, ada di dalam karung, dan di luar. Ada 3 bagian di luar, dan di dalam karung ada beberapa bagian. Untuk pelaku sendiri seperti apa nih? Pelaku sudah diamankan, sudah kita amankan tadi, sekarang sudah dibawa ke Polres. Kita akan tangani di Polres, nanti dibantu oleh Polsek dalam penanganan. Proses pemeriksaan E berlangsung di Mapolres Garut. Polisi akan mendalami motif pelaku yang nekat memutilasi tubuh korban dan membuangnya di pinggir jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, di media sosial beredar video amatir yang memperlihatkan seseorang yang diduga pelaku dan korban mutilasi yang ditemukan di jalan raya di Garut, Jawa Barat. Ya, ini video yang merekam korban diikat dengan tali dan ditarik oleh terduga pelaku di jalan raya. Peristiwa ini diduga terjadi sebelum kejadian pembunuhan dengan mutilasi tersebut. Ya, rekaman ini viral di media sosial, pemirsa. Ini adalah detik-detik gambar amatir yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Dan selain beredar juga foto atau video korban dan pelaku yang tengah duduk berdua di depan sebuah minimarket, rekaman ini juga diduga terjadi sebelum kejadian mutilasi tersebut. Ya, pemirsa, pelaku mutilasi asal Garut, Jawa Barat hari ini dievakuasi unit Jatanras Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan ke tim ahli dokter spesialis kejiwaan. Upaya itu dilakukan petugas kepolisian karena pelaku dan korban yang diduga sesama ODGJ. Pria berinisial E ini merupakan terduga pelaku mutilasi di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat.
Lelaki berusia 22 tahun ini diduga nekat menghabisi nyawa pria tanpa identitas dan mencincang bagian tubuh korban dengan beberapa bagian. Polisi telah mengumpulkan seluruh potongan tubuh yang berada di 2 karung bekas, kantong plastik, dan sisanya tergeletak di pinggir parit Jalan Raya Cibalong. Diketahui pelaku ini diduga mengidap ODGJ alias gangguan jiwa. Ia kini harus dievakuasi unit Jatandras menuju tim ahli dokter spesialis kejiwaan. Hal itu dilakukan petugas karena saat dilakukan pemeriksaan sulit untuk kooperatif. Selain pelaku, korban yang bagian tubuhnya tercecer di beberapa lokasi ternyata sama mengidap gangguan jiwa, di mana sebelum terbunuh pelaku sempat menuntun korban yang hanya mengenakan sarung tanpa pakaian. Pemirsa, untuk memperbarui informasi pembunuhan disertai mutilasi di Garut, Jawa Barat dan mengetahui bagaimana kronologinya, sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang pemirsa di rumah. Baik Pak Kasat, seperti apa perkembangan kasus ini dan bagaimana kronologi awalnya? Baik Mbak, dapat kami jelaskan bahwa hari ini kami akan melaksanakan otopsi terhadap korban dan juga kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Dan memang kejadian ini kemarin sekitar pukul 10.20 atau sekitar 10.30 lah Mbak, yang di mana di desa Sancang telah terjadi. Ini dilakukan memang di pinggir jalan kejadiannya Mbak. Kejadian di pinggir jalan yang mana pelaku melakukan pemotongan tubuh korban itu tidak jauh dari jalan raya. Dan itu ada beberapa saksi yang melihat dan disampaikan kepada kepolisian. Akhirnya pihak Polsek datang ke sana untuk mengecek dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kita juga dari Satreskrim Polres Garut datang ke TKP untuk melaksanakan cek TKP. Kita mengecek seluruh tempat kejadian perkara dan mencari saksi-saksi sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini memang terjadi di sana. Dan sekarang kita sedang mengecek identitas korban. Sampai hari ini kita belum menemukan identitas korban. Oke, Pak Kasat, ini ada dugaan bahwa pelaku ini mengidap gangguan jiwa. Bagaimana penanganannya terhadap pelaku? Baik Mbak, memang dari semalam kita sudah melakukan pemeriksaan ya terhadap korban, dan hari ini tadi pagi kami membawa tersangka. Dari kemarin sudah kita laksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, dan pagi tadi sekitar jam 10 kita membawa tersangka ke rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan psikiater ya terhadap pelaku. Ya, kita belum bisa menyimpulkan apakah pelaku ini ODGJ ataupun sebagainya, karena kita masih menunggu dari ahli untuk apakah pelaku ini ada gangguan mental ataupun kejiwaannya. Gitu Mbak. Baik, pelaku ini kan sudah diamankan Pak. Apakah ada pihak keluarga yang kemudian mendatangi Polres begitu? Sudah Mbak, ya, kita hari ini juga mengundang keluarganya, orang tuanya, dan juga pihak desa, pihak-pihak terkait yang ada di desa. Kita minta keterangan terhadap latar belakang daripada pelaku ini, sehingga kita bisa jelas untuk nanti menyimpulkan dan memberikan keterangan juga kepada ahli seperti apa nantinya. Oke, langkah ke depannya Pak, saksi siapa yang akan diperiksa, kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendalami peristiwa ini, Pak Kasat? Dari tadi malam kita sudah meriksa 5 saksi ya Mbak, 5 orang saksi, dan hari ini kita datangkan keluarganya, pihak desa, di mana tempat tersangka ini berdomisili, dan kita juga telah membawa tersangka tadi ke dokter ahli. Terus kita akan berkoordinasi juga dengan Rumah Sakit Sartika Asih Polri untuk kita observasi terhadap tersangka ini, sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa latar belakang dan yang menyebabkan tersangka ini seperti ini. Baik,
Pak, kalau dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk keluarga, apakah memang pelaku ini sering membuat keonaran mungkin di lingkungan sekitar atau seperti apa hasil pemeriksaannya? Kalau kemarin baru wawancara sebentar Mbak ya, wawancara terhadap pihak desa dan lingkungan yang memang sering mereka berinteraksi dengan pelaku. Jadi pelaku ini tidak mempunyai latar belakang yang meresahkan gitu di lingkungan tempat di desanya. Jadi sementara yang baru kami dapatkan dari 2 orang, 3 orang yang telah kami wawancara kemarin di sekitar TKP, dan memang ada kita undang untuk dari pihak desa dan pihak keluarganya ke sana, kita sudah wawancara, belum ada tanda-tanda bahwa memang si pelaku ini meresahkan. Oke. Bagaimana dengan hubungan pelaku dan juga korban, Pak? Apakah sudah didalami? Sebetulnya ada hubungan saling kenal sebelumnya atau seperti apa? Kalau hubungan saling kenal, kami belum bisa mendapatkan hubungan itu, Mbak, karena kita memang menanya juga ke desa dan di tempat pelaku ini, korban ini tidak dikenali, dan kita juga sudah mengumpulkan CCTV, video-video, sehingga kita sebarkan sekarang korban ini identitasnya sedang kita dalami. Baik, artinya belum ada laporan orang hilang ya terkait korban ini ya Pak ya. Lalu kemudian untuk riwayat kejiwaan, mungkin dari informasi dari pihak keluarga, seperti apa dari riwayat kejiwaan dari pelaku ini? Ini kita tunggu hari ini Mbak, untuk keluarganya datang hari ini, kita sama pihak desa, tapi dari wawancara kemarin kita dapatkan itu, mereka memang tidak pernah membawa berobat ataupun dibawa ke rumah sakit ataupun ke dokter ahli untuk si pelaku. Baik, kita tunggu update terbarunya Pak Kasat. Terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah dengan leher terluka di kamar mandi sebuah kos di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, diduga wanita tersebut adalah korban pembunuhan dan juga pelaku saat ini masih dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Warga Dukuh Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita bersimbah darah di kamar mandi sebuah kamar kos. Diduga wanita bernama Yulaika berusia 31 tahun ini merupakan warga desa dari Trangkil, Pati, Jawa Tengah yang mengalami penganiayaan dan juga kekerasan karena terdapat luka tusukan dengan senjata tajam di bagian tubuhnya. Nah, korban pertama kali ini ditemukan oleh seorang warga yang curiga karena korban tidak keluar dari kamarnya setelah memesan makanan di warung depan kos-kosan. Pada saat kamar diperiksa, korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka di sejumlah tubuhnya. Ya, pemirsa, seorang anak berusia 2 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal dunia diduga menjadi korban malpraktik di sebuah rumah sakit di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, anak tersebut meninggal dunia diduga setelah disuntik anestesi sebelum menjalani operasi bibir sumbing. Inilah video rekaman dari keluarga yang memperlihatkan jenazah Ataraska Kenzi Hamizar berusia 2 tahun, anak yang diduga menjadi korban malpraktek di sebuah rumah sakit di Kota Medan. Korban adalah anak dari Rika Lidiawati, warga Mardinal 1 Dusun 10, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Bayi berusia 2 tahun ini meninggal dunia diduga menjadi korban malpraktek di Rumah Sakit Mitra Sejati di Jalan Titi Kuning, Kota Medan. Korban meninggal dunia diduga setelah disuntik anestesi sebelum menjalani operasi bibir sumbing. Tangis ibu korban pecah lantaran tak tahan menahan perasaan hatinya saat mengingat sang buah hati dalam keadaan sehat saat dibawa ke rumah sakit, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Dari pengakuan orang tuanya, korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sejati pada Kamis 27 Juni 2024 untuk menjalani operasi bibir sumbing. Usai dibawa ke rumah sakit, korban menjalani perawatan. Petugas rumah sakit kemudian melakukan pemeriksaan cek kesehatan untuk persiapan operasi. Keesokan harinya sebelum operasi, petugas rumah sakit melakukan suntik bius ke tubuh korban, namun setelah disuntik, tangan korban mengalami kebiruan.
Ibu korban pun menjelaskan, usai mengalami kebiruan, korban dipindahkan ke ruangan ICU. Sesaat kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat dipertanyakan kematian anaknya, pihak rumah sakit menjelaskan ke orang tua jika bayi berusia 2 tahun tersebut mengalami gejala jantung dan paru-paru. Curiga akan kematian buah hatinya itu, orang tua bersama pihak keluarga pun berusaha meminta hasil kesehatan dan juga pemeriksaan yang dilakukan dokter. Akan tetapi pihak rumah sakit tidak memberikan dengan alasan privasi. Pihak keluarga menilai adanya dugaan malpraktek yang dilakukan pihak rumah sakit. Pihak keluarga berharap pihak rumah sakit bertanggung jawab dan juga membuka secara terang benderang penyebab kematian anaknya. Dibius lah anak saya itu, bius tidur dulu, belum dibius lumpuh. Tidurlah anak saya itu kan, dibawa ke dalam, ke ruang operasi. Saya disuruh keluar, 1,5 jam saya dipanggil. Saya diberitahu kalau anak saya tangannya membiru untuk dipindahkan ke ruang ICU. Berapa menit di ruang ICU anak saya udah nggak ada. Kemungkinan ada gejala, ada jantung sama paru-paru. Pas di ruang ICU dijelaskan lagi sama dokter Anastasia, bilangnya kalau alergi pembiusan. Kini jenazah korban sudah dimakamkan, sementara pihak rumah sakit belum memberikan penjelasan terkait kematian anak berusia 2 tahun ini. Pihak keluarga pun diketahui akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Siang, karena Putri dan juga pemirsa kita punya rekomendasi untuk mengisi liburan sekolah untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi. Halo sobat-sobat wisata, info liburan kini hadir untuk memberikan rekomendasi titik wisata serta informasi menarik seputar liburan hanya untuk Anda di TV One. Selamat berlibur. Dipersembahkan oleh Brimo. Dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, The Lodge Maribaya menjadi tujuan pengunjung dalam suasana libur sekolah. Spot foto dari ketinggian menjadi daya tarik utama tempat wisata yang berada di kawasan Lembang, Jawa Barat. Ya, libur sekolah ini dimanfaatkan oleh sebagian keluarga untuk berlibur bersama anak tersayang. Meskipun bukan di akhir pekan, salah satu destinasi wisata yang tetap dipadati pengunjung adalah The Lodge Maribaya. Apalagi letaknya tidak jauh dari pusat kota Bandung. Destinasi wisata yang sudah ada sejak 2016 ini menyajikan 9 wahana untuk berfoto dari ketinggian. Mulai dari balon udara, ayunan panjang, hingga sepeda langit akan membawa Anda untuk merasakan sensasi foto dari ketinggian. Selain itu pemirsa, ada juga promo yang disediakan oleh The Lodge Maribaya pada periode libur sekolah ini. Kamera ganti gayanya bebas, 1, 2, sekali lagi terakhir gaya bebasnya bang, 1, 2, candid saling lihat kayak ngobrol kak. Ya, langsung saja pemirsa kami bawa Anda menuju ke The Lodge Maribaya Bandung. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang sudah siap menjajal wisata di sana. Duhan, wisata apa yang kira-kira menarik untuk Anda datangi di sana?
Ya, Vena, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa meskipun bukan di akhir pekan, namun ini destinasi wisata yang berada di Jawa Barat tentunya masih terus dipadati oleh para pengunjung dalam nuansa libur sekolah atau libur kuliah. Ini sejak dari pagi hari tadi, ini kami sudah berada di The Lounge Maribaya. Sedikit cerita, Vena dan juga pemirsa, dulu saya sempat kesini juga bersama keluarga. Jika dulu The Lounge Maribaya hanya menyediakan satu tempat, yaitu tempat yang digunakan untuk berfoto dengan suasana ketinggian seperti itu. Namun kali ini The Lounge Maribaya ini sudah melebar. Ini menjadi suatu kawasan yang mana terdiri dari The Lounge Maribaya itu sendiri, dan juga ada Fairy Garden yang biasanya nanti digunakan untuk anak-anak karena ini merupakan taman tematik yang juga banyak dikunjungi oleh anak-anak. Jadi anak-anak ini dapat berlibur atau sambil bermain di Fairy Garden. Untuk para orang tua atau mungkin yang sudah agak remaja, ini pelajar-pelajar yang baik SD, SMP, SMA yang suka berfoto, ini akan terus untuk berfoto di The Lounge Maribaya. Tadi kami juga sempat berfoto, ini baik di balon udara, lalu berfoto lagi di sepeda gantung atau sepeda langit, lalu juga kami sempat mencoba juga ayunan panjang ini yang tadi cukup seram karena ini mengarah langsung ke jurang seperti itu, tapi ini seru sekali, sensasi yang berbeda untuk berfoto dari ketinggian. Nah, kami juga saat ini akan mengajak Anda untuk langsung berbincang ini bersama pengunjung yang memang tadi sudah melakukan transaksi membeli tiket. Nah, saya penasaran ini berasal dari mana nih, Kak Fadila? Ini berasal dari mana? Aku dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Ini sama teman-teman atau seperti apa? Ini teman-teman kuliah. Teman-teman kuliah. Iya. Nah, kenapa milih untuk berlibur ke The Lounge Maribaya? Sebenarnya kemarin tuh sempat kita cek-cek di TikTok juga ya, tempat-tempat yang instagramable di Bandung, dan nemu ini Fairy Garden sama Lodge of Maribaya. Oke, ngomong-ngomong soal mahasiswa yang liburan. Nah, kan biasanya kalau mahasiswa liburan atau jalan-jalan itu kadang suka nyari diskonan atau promo-promo. Nah, apakah di sini juga karena ada promo gitu? Promo itu pasti ya, karena ya anak rantau juga ya. Nah, kebetulan di sini tuh tadi ada promo. Kami kebetulan tadi pakai Brimo juga, kita scan QRIS, ada promo potongan 20.000. Nah, kalau boleh tahu harganya jadi berapa tuh Kak dengan potongan 20.000 dari Brimo? Tadi sih harga awalnya tuh 145.000. Terus pakai potongan tadi jadi 125.000. Oke, nah kalau boleh tahu ini kan pengguna Brimo berarti kan ya, dengan scan QRIS seperti itu. Nah, itu ada benefit lain nggak sih selain maksudnya promo di tempat wisata sini, atau mungkin udah mencoba jalan-jalan ke tempat lain juga? Banyak banget ya sebenarnya. Kemarin tuh kita sempat coba nongkrong di Gigglebox, terus di Braga juga. Itu banyak banget promonya. Kemarin di Gigglebox tuh sempat 30% kalau pakai Brimo. Jadi ya lumayan banget lah buat kantong pelajar kayak kami gitu. Oke, dan simpel juga mungkin ya, karena tinggal scan aja. Iya, simpel banget, tinggal scan. Jadi mungkin teman-teman yang mau bingung nih mau buka rekening di mana, bisa di BRI pakai Brimo. Oke, gitu. karena diskonnya gede banget di tempat-tempat yang lain. Oke, iya. Ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah ngobrolin soal diskonnya dari BRI atau dari Brimo sendiri. Nah, di lokasi The Lounge Maribaya sendiri ini dari Kak Fadila dan teman-teman, ini spot mana sih yang paling dicari? Tadi tuh di Fun Swing. Iya, kenapa yang pengen Fun ayunan. Swing? Kayaknya memacu adrenalin banget gitu. Karena iya, instagramable juga. Terus tadi memacu adrenalin juga, dan serem sih karena langsung jurang gitu ya bawahnya. Oke, gitu. Terakhir rencananya beres dari sini mau jalan-jalan lagi kah, cari-cari promo yang lain? Pasti. Pasti. Abis dari sini pasti lapar, pasti nyari tempat makan yang ada promonya juga gitu. Oke, siap. Terima kasih, selamat berlibur kembali. Ya, Vena, Putri, dan juga pemirsa, itu dia memang perbincangan kami bersama Fadila. Ini merupakan salah satu pengunjung yang hadir ke The Lounge Maribaya. Tentunya juga memanfaatkan diskon atau potongan harga yang diberikan jika ini menggunakan aplikasi BRI Mobile atau Brimo. Ini tepatnya menggunakan QRIS, tinggal scan barcode dan langsung mendapatkan potongan dari tiket yang harusnya berharga 145.000. Ini 145.000 sebetulnya ini merupakan tiket terusan yang mana sudah masuk termasuk tiket masuk dan juga mencoba seluruh wahana. Untuk tiket masuknya saja sebetulnya ini berharga Rp65.000. Ini merupakan tiket yang terjangkau untuk Anda berlibur dan sembari berfoto ini di spot-spot foto yang tentunya
berada di ketinggian menguji adrenalin, tapi begitu melihat hasil fotonya akan puas dan juga tentunya hasilnya memuaskan untuk diposting di Instagram. Vena, Putri, dan juga pemirsa, saya masih akan terus berkeliling lagi ini melihat beberapa lokasi wisata yang berada di Kota Bandung, tentunya juga mencari diskonan dari potongan-potongan karena saya juga merupakan salah satu pengguna dari Brimo. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio, Vena. Harga tiket terjangkau dan juga banyak diskon yang dihadirkan. Terima kasih banyak Zinedine Duhan melaporkan langsung dari The Lodge Paribaya Bandung. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, dari Bandung kami ajak Anda ke Bali. Ada yang unik dari ajang Pesta Kesenian Bali. Tari kecak kolosal ditampilkan oleh ratusan seniman dari Garuda Wisnu Kencana dengan sentuhan teknologi video mapping yang memukau. Pertunjukan tari kecak yang ditampilkan di Garuda Wisnu Kencana di ajang Pesta Kesenian Bali pada Minggu malam ini disuguhkan berbeda dibandingkan biasanya. Para penari kecak tampil menghibur penonton dengan sentuhan teknologi video mapping. Tari kecak kolosal yang melibatkan 250 penari dan seniman ini menceritakan kisah Garuda Wisnu Kencana. Latar candi di panggung terbuka Arda Chandra menjadi bagian dari pertunjukan ditampilkan dengan sentuhan video mapping yang mempesona para penonton. Di sini kami juga ingin memadukan gitu ya antara seni tradisi dan juga seni modern ini, seni pengembangan teknologi terutama. Jadi menurut kami seni ini ya harus memang berkolaborasi dengan teknologi. Jadi tidak akan bisa terpisahkan dengan teknologi untuk masalah kreativitas. Karena visi dan misi kami adalah pelestarian dan pengembangan seni. Pelestarian itu adalah bagaimana kita menguatkan akar daripada identitas suatu pertunjukan itu. Kemudian pengembangan seni itu dari kreativitasnya. Penampilan kecak kolosal dengan anak muda sebagai penari ini merupakan bentuk pelestarian tari kecak untuk generasi muda. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung baru saja selesai menggelar sidang perdana pra-peradilan untuk Peggy Setiawan alias Peron. Kami akan bahas lengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pengadilan Negeri Bandung baru saja selesai menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pemohon beralasan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak disertai bukti yang cukup kuat sehingga harus dibatalkan melalui sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan seharusnya dimulai pada Senin pekan lalu, namun sidang diundur menjadi Senin 1 Juli hari ini karena pekan lalu termohon Polda Jawa Barat gagal hadir. Sidang hari ini baru saja selesai dan akan berlanjut besok dengan agenda jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Besok termohon juga berencana akan membacakan replik. Ya, lalu apa yang menjadi fokus dari kuasa hukum Peggy Setiawan dalam gugatan pra-peradilan hari ini? Kita sudah bergabung bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Selamat siang, Mas Yudia. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Yudia, dalam persidangan, apa yang kemudian menjadi fokus dari kuasa hukum untuk bisa nantinya cukup kuat membatalkan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan? Iya.
tadi pagi kami dari kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon pra peradilan telah membacakan gugatan pra peradilan kami. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan kami, bahwa kami berkeyakinan bahwa gugatan kami insya Allah akan dikabulkan karena ada banyaknya prosedural yang tidak dijalankan oleh pihak penyidik Polda Jabar dalam penangkapan maupun penahanan dari Peggy Setiawan, yaitu klien kami. Di antaranya yang pertama yaitu klien kami dari tahun 2016 sampai dengan ditangkap kemarin 2024, bahwa klien kami tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi ataupun berstatus sebagai saksi. Akan tetapi klien kami langsung diambil dan dilakukan penahanan, dan pemeriksaannya pun langsung berstatus tersangka. Nah, inilah yang perlu kami soroti, bahwa kami punya peluang untuk melakukan suatu pra peradilan. Ditambah lagi bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga tidak sesuai dengan prosedural. Ditambah lagi dengan data DPO yang disebar ataupun yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jabar yang sudah tertuang dalam putusan pengadilan yang ingkrah, bahwa data DPO yang telah tercantum dengan identitas klien kami yaitu Peggy Setiawan jauh berbeda. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa data DPO dengan Peggy Setiawan ini adalah orang yang berbeda. Makanya kami sangat berkeyakinan bahwa gugatan peradilan ini layak untuk diterima oleh majelis hakim. Oke. Baik, kuasa hukum ini mengatakan bahwa penetapan tersangka Peggy ini tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat begitu. Tapi apa saja yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum begitu? Apakah akan menghadirkan saksi kunci atau lain sebagainya nanti di sidang berikutnya? Ya, kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, dan hari ini juga kami matangkan semuanya. Kami akan memberikan pembuktian, baik dokumen-dokumen yang terkait dengan penangkapan, dan untuk dokumen-dokumen untuk membantah dalam penetapan tersangka tersebut. Yang kedua, kami juga mempersiapkan saksi-saksi fakta lah, yang menyatakan bahwa itu bukan Peggy Setiawan yang sebagai pelaku dari perkara Vina dan Eki. Yang kedua, kami juga mempersiapkan ahli-ahli untuk memperkuat gugatan pra peradilan kami. Baik, kita juga sudah bergabung dengan pakar hukum pidana, Bapak Jamin Ginting. Selamat siang, Pak Jamin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudia ya, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada keraguan begitu dengan dua alat bukti yang kemudian menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Kemudian juga ada malprosedur, tadi disampaikan bahwa Peggy Setiawan tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah Anda juga melihat adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan ataupun penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini? Ya, dalam kasus ini kan yang dipermasalahkan terkait dengan penetapan tersangka dan penyitaan, begitu ya. Nah, penetapan tersangka itu perlu dua alat bukti. Alat bukti itu sesuai dengan apa yang nantinya dituntut atau didakwakan kepada tersangka ini. Nah, kalau alat buktinya tersebut tidak cukup, maka penetapan tersangkanya harusnya belum dilakukan. Harusnya dilakukan dulu penyelidikan dan penyidikan, sehingga orang ini bisa dijadikan tersangka dengan dua alat bukti yang benar-benar mempunyai kualitas. Nah, saat ini yang dihadirkan oleh para pemohon pra peradilan ini adalah hanya terkait dengan adanya foto dan juga terkait dengan adanya kartu keluarga dan surat ijazah. Nah, itu bukan menunjukkan dia pelaku begitu. Dia sebagai Peggy
yang pada Setiawan benar, tapi kalau Peggy Peron kan belum tentu. Dan apakah Peggy Setiawan ini adalah pelaku? Nah, itulah yang harus dibuktikan dengan yang saya sebut sebagai scientific crime investigation. Itu yang saat ini belum dan tidak dilakukan. Kalau otopsi itu memang terkait dengan investigation crime scientific, tapi permasalahannya euthanasia itu dilakukan 10 hari setelah orang itu dikubur begitu, dan itu tidak bisa membuktikan apakah benar Peggy Setiawan yang saat ini ada maaf itu waktu dia juga melakukan pemerkosaan, spermanya sama nggak dengan apa yang ada sekarang ini, dan itu akan menunjukkan DNA. Jadi kalau kasus-kasus pembunuhan begini, kalau nggak ada scientific crime investigation itu sangat lemah, Mbak, begitu. Oke. Itu yang dikatakan oleh Mas Jamin Ginting. Mas Yudya mungkin bisa ditanggapi, ini tidak begitu kuat begitu barang bukti yang kemudian disediakan oleh tim kuasa hukum Peggy. Mungkin bisa dijawab nanti usai jeda. Mas Yudya, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Pemirsa, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, berharap sidang pra-peradilan akan memutuskan pembatalan status tersangka anaknya yang ditetapkan Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu. Kartini turut hadir menyaksikan sidang pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan dengan Polda Jawa Barat sebagai termohon di Pengadilan Negeri Bandung. Harapan saya semoga Peggy cepat bebas dan semua tim TH-nya bisa memenangkan kasus ini karena anak saya tidak bersalah. Saya berharap sekali Peggy segera bebas. Nah, Ibu izin untuk keluarga yang hadir Ibu di peradilan pada pagi ini, Bu, siapa aja, Bu, boleh? Ada saya, adiknya Peggy, Luciana, juga Ameliana. Ya, sekali lagi Bu, apa yang ingin disampaikan Ibu kepada hakim dan juga bagaimana nanti juga supaya kelancaran dari persidangan ini, Bu? Ya, kepada hakim saya mohon supaya hakim berlaku seadil-adilnya kepada anak saya karena anak saya tidak bersalah. Bebaskan Peggy Setiawan, anak saya memang tidak bersalah, itu aja. Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan status tersangka terhadap Peggy Setiawan ini seharusnya berlangsung mulai Senin pekan lalu. Namun diundur karena pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat gagal hadir. Ya, sebelum sidang berjalan, hari ini kuasa hukum Polda Jawa Barat menjawab alasan ketidakhadiran mereka pada pekan lalu. Kita juga ada jadwal pra-peradilan yang dari Polres-Polres lain, Mas. Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan. Kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan pra-peradilan, kemudian dari Indramayu, ya kan, dari Indramayu juga ada, kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada pra-peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan 12 korban, yang kalau salah 10 korban. Itu aja. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada, begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan itu aja. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber yakni kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga pakar hukum pidana, ada Mas Yudya dan juga Pak Jamin Ginting. Saya mau kembali ke Mas Yudya. Mas Yudya, ini berdasarkan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting yang justru menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy ini memang tidak sesuai prosedur, begitu bisa disimpulkan kurang lebih seperti itu. Mas Yudya, ini bisa jadi memberikan keuntungan gitu untuk pihak Peggy Setiawan. Optimiskah Anda dan juga tim kuasa hukum untuk bisa menangkan sidang pra-peradilan ini? Ya, Mbak. Karena kami dari awal juga sudah menilai bahwa perkara ini, penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan ini sangatlah dipaksakan tanpa kehati-hatian dari penyidik Polda, lalu adanya statement-statement yang menurut kami ini sudah bertentangan dengan hukum. Nah, dengan adanya pra-peradilan yang minggu kemarin ditunda, kami juga satu sisi mendapatkan kecewaan, satu sisi juga mendapat kabar baik lah, di mana pihak Kejaksaan Tinggi Bandung pun masih mengembalikan
berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Jabar dengan P18. Nah, ini sebuah sinyal bahwa berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Polda Jabar, bahwa dengan P18 ini, bahwa berkas tersebut belumlah memenuhi syarat formil dan material. Nah, inilah yang kami menjadi memperkuat bahwa perkara ini sangatlah dipaksakan, dan kami mudah-mudahan hakim pun profesional dan netral, menjunjung tinggi rasa keadilan. Mudah-mudahan bisa memberikan keadilan, yaitu membebaskan klien kami Peggy Setiawan terhadap perkara ini. Baik, saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, ini kalau misalnya kita masih berbicara hari ini ya, kita masih menunggu juga jawaban dari pihak tergugat begitu ya, dari Polda Jawa Barat, nanti seperti apa pembuktian dari mereka. Tapi kalaupun nanti misalnya Peggy Setiawan kemudian memenangkan pra-peradilan, apakah nanti bisa menggugurkan penetapan status tersangkanya, dan apakah nanti akan juga membatalkan di sidang perkara pokoknya? Apakah ini berkaitan pra-peradilan dengan sidang perkara pokoknya nanti, Pak? Ya, ini kan terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak cukupnya bukti yang dihadirkan. Nah, kalau nanti sudah dinyatakan oleh majelis hakim penetapan tersangkanya tidak sah, otomatis batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, statusnya bukan tersangka lagi. Nah, kalau statusnya bukan tersangka lagi, maka pokok perkaranya ya nggak akan dimasukkan ke dalam pengadilan untuk diperiksa. Nah, bisa juga dengan adanya putusan penetapan tersangka tidak sah karena kurang cukup bukti, Polda mencari lagi alat bukti baru, bukan alat bukti tidak ada ya, alat bukti baru untuk menunjukkan apa benar Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron yang disebutkan itu dan dia pelakunya. Nah, dengan sprindik baru. Nah, dengan sprindik baru dari awal lagi dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, dari situlah baru nanti bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan berarti dengan tidak lagi dibatalkannya ini dia tidak bisa jadi tersangka. Bisa, sepanjang ada bukti baru yang menunjukkan kalau dialah pelaku yang bisa ditetapkan sebagai tersangkanya. Tetapi kalau sudah ditetapkan batal terdakwanya, dia nggak bisa lagi dimasukkan dengan penetapan tersangka ini ke pengadilan pokok diperiksa, begitu, Mas. Oke, Pak Jamin, ini kalau kita menyoroti bagaimana kemudian pihak kepolisian bertindak begitu atas penetapan dan juga penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Nah, ini kan Peggy Setiawan belum ada pemeriksaan sebelumnya begitu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur yang ideal sebetulnya seperti apa, Pak Jamin? Ya, kalau kita lihat alur ceritanya yang sepanjang saya ketahui, penangkapan itu sudah dilakukan, ya, penangkapan. Lalu dalam hari yang sama setelah penangkapan lalu dilakukan penahanan. Kalau dilakukan penahanan berarti kan statusnya sudah ditingkatkan ya, dari penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka baru ditahan. Nah, pada hari yang sama, apakah pada hari yang sama itu juga orang ini diperiksa sebagai saksi, sorenya sebagai tersangka, kan begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang nggak ada berarti proses penyelidikannya, bukan penyidikannya. Nah, dalam konteks putusan MK21 mengatakan kalau orang mau dijadikan tersangka harus terlebih dahulu sudah diperiksa sebagai saksi. Nah, setelah dia diperiksa sebagai saksi, barulah boleh ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dia belum pernah diperiksa sebagai saksi, maka penetapan tersangkanya tidak sah, begitu aturannya. Nah, nanti tinggal Polda daripada Jawa Barat ini membuktikan kalau sebenarnya mereka sudah pernah nggak atau belum pernah nggak memeriksa sebagai saksi. Tapi menurut saya, alibi yang paling masuk yang mungkin disampaikan yaitu pada tanggal 21 Agustus itu, waktu mereka memeriksa, di dalam keterangannya mungkin dijadikan sebagai saksi, baru sorenya sebagai tersangka, demikian. Baik, saya kembali ke Pak Yudhya Alamsyah. Pak,
apakah kemudian juga dalam gugatan Anda atau tim kuasa hukum ini juga mencantumkan gugatan kompensasi jika misalnya Peggy Setiawan ternyata memenangkan pra peradilan ini, dan apa kompensasi yang diharapkan dari tim kuasa hukum? Ya, atas nanti bakal dikabulkannya gugatan kami, ini juga kan serta-merta bahwa klien kami maupun keluarga klien kami ini sangat dirugikan dalam hal telah dilakukannya penahanan, nama baik juga tercoreng. Nah, ini yang akan kami pikirkan, bahwa harus ada kompensasi negara dari kepolisian yang telah melakukan penahanan secara tidak sah, Mbak. Oke, baik. Itu yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Tapi mungkin Mas Yudya bisa cerita sedikit apa yang kemudian akan dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya. Tadi disampaikan akan menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang seperti apa yang akan dihadirkan? Ini juga akan mengungkap apa, Mas? Mungkin bisa disampaikan lebih detail, Mas Yudya? Ya, agenda pembuktian ini kami juga kan memberikan dokumen-dokumen surat lah yang berhubungan dengan penguatan terhadap gugatan para peradilan kami, dan kami juga mempersiapkan saksi-saksi yang terkait dengan Peggy Setiawan, itu saksi-saksi fakta di lapangan, dan saksi ahli. Kami juga mengundang ahli untuk memperkuat alibi hukum kami bahwa di dalam gugatan pra peradilan ini bahwa penyidik telah melanggar SOP yang dilakukan penangkapan dan penahanan serta penetapan status dari Peggy Setiawan. Baik, Pak Jamin, kalau misalnya kompensasi itu tuh bisa dalam bentuk apa saja, Pak? Kalau dalam kasus seperti ini? Kasus seperti ini ya tentu ganti rugi ya terkait dengan tapi ganti rugi kan negara sudah menentukan sendiri besarannya begitu ya, jadi besarannya itu nggak besar-besar sekali, negara namanya uang negara ya, sudah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan ganti rugi dan kompensasi, kecuali kalau dia pernah dilaporkan ke LPSK, nanti LPSK yang akan menghitung nilai kerugian dan kompensasi akibat korban yang salah tangkap ini begitu. Tapi kan saat ini belum ada laporan ke LPSK terkait dengan pelaku yang dianggap sebagai korban ini terkait dengan kerugian yang dialaminya. Dan saya juga tadi nggak melihat adanya dalam permohonannya permohonan ganti rugi. Mungkin nanti setelah ini bisa saja dia mengajukan terpisah gitu dengan proses pra peradilan lagi. Tapi kelihatannya sangat jarang ya dilakukan seperti itu begitu. Baik, nanti kita akan lihat jalannya sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan di sidang-sidang berikutnya sampai dengan hari Senin depan, putusan atas sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Mas Yudya atas waktunya dan juga Pak Jamin Ginting. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polisi menangkap tersangka perencana sekaligus pelaku utama pembunuhan yang korbannya dicor di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap tersangka yang bersembunyi di Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka Antoni mengakui membunuh Anton Eka Saputra, pegawai koperasi di Maskerebet, Sukarami, Kota Palembang. 8 Juni lalu, korban menagih utang koperasi ke rumah tersangka. Tanggal 26 Juni, jasad korban ditemukan terkubur cor beton di belakang ruko distro milik tersangka. Saat ditangkap di Padang, tersangka mengaku hendak melanjutkan pelarian hingga ke Jambi. Dari mana kau? Saya Palembang. Palembang. Bukan, tadi dari mana? Dari mana? Dari Parit Melintang. Parit Melintang ke mana kau? Pariaman. Pariaman, ya. Mulai dari mana kau? Ke Solo. Solo, tempat siapa? Mau nyambung ke Jambi. Mau nyambung ke Jambi. Oh. Memang benar kau yang pukul ini, yang bunuh orang koperasi itu? Benar. Benar, iya. Bagus.
tim gabungan dari Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polres Palembang, dan Polsek Sukarame dibantu oleh jajaran Polda Sumatera Barat, khususnya Polres Solo Kota, Polres Sijunjung, itu sehingga kita berhasil menangkap pelaku utama, otak pelaku pembunuhan berencana di wilayah Sumatera Barat. Dan itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan kami Ya, sebelum ditemukan tewas dicor di belakang toko pakaian, korban Anton sempat pamitan dengan keluarga akan bekerja menagih utang ke nasabah pada 8 Juni 2024 lalu. Dan untuk mengetahui lebih jelas pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan adik korban bernama Mas Adi dan juga Jasmadi, kuasa hukum korban. Selamat siang Mas Adi dan juga Mas Jasmadi. Siang. Oke. Mungkin saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini katanya korban sempat berpamitan dengan keluarga. Apa yang waktu itu disampaikan kepada keluarga, Mas Adi? Ya, halo. Halo, Mas Adi, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya. Oke. Mas Adi, katanya korban ini sempat meminta izin atau berpamitan dulu kepada keluarga. Apa yang disampaikan, Mas? Oh ya benar, itu dia jalan pamitan kerja sebagai istri nasabah ya. Baik, berpamitan untuk menagih utang ya Mas ya? Iya benar. Betul. Oke, tapi sebelumnya apakah korban mungkin pernah bercerita nasabah-nasabahnya yang mungkin sulit bayar begitu, termasuk salah satunya yang menjadi pelaku ini, apakah sempat bercerita kepada pihak keluarga? Cuma itu sekali aja kita. Seperti apa? Seperti apa Mas yang diceritakan kepada Mas Adi? Yang cerita bahwa dia jalan yang hari itu mau lagi yang tetap nasabahnya. Baik, pernah ada ancaman mungkin yang dikirimkan dari nasabah ke korban, kemudian diceritakan ke keluarga? Nggak pernah. Oke. Lantas waktu itu keluarga mendengar kabar yang tidak mengenakan ini, kami mohon maaf. Mas, ini kapan Mas? Halo? Halo? Pihak keluarga kapan menerima kabar mengenai kondisi korban, Mas? Mengenai kondisi korban, tanggal 25 ya? Tanggal 25. Oke. Ya, tanggal 25. Kalau yang sejak hilang itu, kalau yang sejak hilang tanggal 8. Tanggal 8. Baik. Lalu yang dilakukan pihak keluarga setelah kemudian korban tidak pulang-pulang seperti apa, Mas? Itu sempat dicari sampai lapor ke pihak berwenang, yaitu kepolisian dan Polres. Oke. Kita coba berbincang juga dengan Mas Jasmadi, kuasa hukum dari korban. Mas Jasmadi, ini mungkin yang diceritakan keluarga mengenai kronologis kejadian yang diketahui keluarga, ini seperti apa, Mas? Ya, selamat siang, Mbak. Ya. Ya, halo Mas Jasmadi. Mungkin Mas Jasmadi bisa menyampaikan apa yang disampaikan keluarga mengenai kronologis kejadian yang diterima oleh keluarga, ini seperti apa? Baik, jadi sejak tanggal 8 Juni, korban itu kan meninggalkan rumah, melakukan penagihan ke nasabahnya. Nah, kemudian pada saat tanggal 9 Juni, itu pada sore hari, di korban tidak ada kabar. Sehingga pada tanggal 9 Juni, waktu maghrib, kami melakukan laporan orang hilang Sukarame Palembang. Nah, pada saat dari situ kami juga mencoba melakukan studi banding bersama tim saya dan teman-teman itu mencari informasi sebelum dia berangkat itu dia lagi kemana, apakah informasi dari rekannya dia lagi pada sehari sebelum dia hilang, itu di hari Jumat
Ya, ada menagih juga nasabah lainnya. Sehingga kami datangi nasabah. Kita nasabah tersebut waktu yang menagih, korban menagih dan itu memang terjadi cekcok yang telepon. Ketika nasabah yang di hari Jumat itu ditanya, itu ribut sama siapa? Inilah nasabah saya yang Talang Kelapa. Nah, Talang Kelapa kita kan terus cek ke tempatnya yang terjadi nasabahnya dan pegawai itu di nasabah Talang Kelapa itu ialah yang baik Pak Jasmadi. Baik. Tentu kita juga berharap apa yang diinginkan keluarga untuk mendapatkan keadilan dalam pengungkapan kasus ini bisa segera terwujud. Terima kasih banyak Pak Jasmadi dan juga Mas Adi sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Video begahnya jalan di Desa Sukamulya, Ciamis, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, ternyata dana untuk membangun desa ini berasal dari patungan uang pribadi para pengusaha asal Sukamulya yang telah sukses merantau. Dana yang terkumpul untuk membangun desa mencapai miliaran rupiah. Inilah salah satu ruas jalan di Desa Sukamulya, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang viral di media sosial. Terdapat beberapa lokasi favorit warga seperti terowongan besi dan taman bermain anak-anak. Tidak sedikit warga dari berbagai daerah sengaja datang ke Desa Sukamulya ini untuk melihat dan bersuah foto. Seluruh lokasi yang dibangun ini merupakan hasil urunan puluhan pengusaha asal Desa Sukamulya yang merantau di Jabodetabek. Pengusaha tersebut tergabung dalam komunitas remaja pecinta kampung halaman atau replika dan komunitas gaspol. Warga mengaku kagum pada kedermawanan komunitas pengusaha tersebut. Ya ini menurut saya ini bagus, soalnya kalau di saya nggak ada sih dengan ruang pribadi dari komunitas juga kurang. Apalagi? Ketua Komunitas Replika, Haji Abun mengaku, aktivitas membangun desa ini sudah dilakukan sejak lama dan menjadi komitmen para pengusaha untuk membangun kampung halaman mereka. Bahkan, beberapa kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan sunatan massal sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Komunitas Replika ya, Replika itu komunitasnya itu di atas 100 pengusaha sudah. Ya pengusaha itu kan nggak semua pengusaha itu pengusaha besar atau apa. Kalau di sana itu melalui pengusaha yang penting udah mandiri aja ya, nggak jadi karyawan itu udah bilangnya aku pengusaha, udah mau nyumbang gitu ya. Selain membangun infrastruktur di desanya hingga miliaran rupiah itu, komunitas pengusaha ini juga rutin setiap bulannya membagikan sembako untuk 400 jompo dan anak yatim, serta uang santunan sebesar 1,5 juta rupiah untuk 20 orang ustadz. Haji Abun juga diketahui memiliki lahan seluas 100 hektar yang ditanami durian. Keuntungan penjualan durian dipakai untuk membangun ruas jalan desa sepanjang 3 km. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, perahu rakit bambu menjadi alat transportasi utama dan juga penggerak perekonomian warga di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Ya, perahu rakit ini tidak hanya memuat orang pemirsa, tapi juga membawa hasil bumi hingga kendaraan roda 2 milik warga. Beginilah aktivitas keseharian para petani sawah di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Warga pergi dan pulang dari sawah bahkan mengangkut hasil panen mereka dengan menggunakan rakit sederhana sebagai alat transportasi. Meski sudah lapuk terbakar usia, rakit bambu ini merupakan urat nadi perekonomian warga. Bukan hanya memuat orang, rakit ini juga memuat barang bahkan kendaraan roda 2 milik warga. Setiap tahun paling sedikit 2.000 ton gabah kering diangkut dengan mengandalkan rakit ini. Sejak 20 tahun silam, areal Rawa Kalong telah menjadi sentra penghasil padi di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Namun letak Rawa Kalong yang dipisahkan Sungai Wesmaka memaksa warga membangun rakit bambu secara swadaya bergotong royong. Sebab titik penyeberangan rakit ini merupakan jalan pintas terdekat dan juga termurah bagi warga.
Untuk biaya pemeliharaan, ketika musim panen tiba, setiap hektar sawah di Rawakalong diwajibkan menyumbang Rp100.000. Di Sri Mulyo ada sedikitnya 200 hektar sawah produktif yang bisa panen 2 kali dalam setahun. Selain membayar iuran pemeliharaan rakit, warga masih harus merogoh kocek untuk upah panggul dan juga upah ojek mengeluarkan hasil panen mereka. Tarifnya berkisar Rp350 per kilo atau sekitar Rp25.000 per karung. Meski sudah terbiasa menggunakan rakit dan juga merasa aman, warga tetap berharap kelak pemerintah bisa membangun jembatan pada titik penyeberangan ini. Selain menjamin keamanan, jembatan akan turut memangkas upah ongkos angkut dan juga menghilangkan biaya lain yang selama ini timbul dari operasional rakit. Iya, anak rakit, udah bodoh rakitnya mau diganti lah Pak. Udah berapa lama Bu? Ya udah lama lah. Nah ini nih rakit punya siapa Bu? Ya punya masyarakat. Semuanya nih. Oh masyarakat yang buat barengan. Ya. Repot ya Bu kalau pakai rakit gini? Ya repot lah. Nggak ada jalur lain? Ya nggak ada, semuanya ada rakit. Cuma inilah satu-satunya? Iya. Artinya persawahan di Rawakalong ini memang terbelah sama sungai Waismaka ini? Iya. Nggak ada jembatan, ada rakit semua. Di atas aja 2 rakit, sana rakit. Saya, ya pengen dibangun lah, jalannya pengen dibangun. Jembatan pengen dibangun, bikin jembatan lah. Biar enak gitu loh masyarakat sini. Kan karena banyak luasnya di Rawakalong lah daripada di sana. Di jalan sini. Jadi kalau panen, bawa hasil panen pakai apa? Ya pakai motor, pakai ini rakit juga. Selain melayani petani Sri Mulyo, rakit ini juga mengangkut penumpang umum dengan tarif Rp2.000 per orang dan Rp5.000 untuk motor. Total ada 10 titik penyeberangan rakit di Rawakalong. 10 rakit yang ada merupakan urat nadi ekonomi warga. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TVOne mengabarkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Komplotan pembobol mesin ATM dengan modus membongkar paksa mesin ATM dengan alat las di Cikeas, Jawa Barat terungkap. Ya, kasus ini berawal dari terbakarnya sebuah minimarket di kawasan tersebut. Kami mendapatkan laporan kebakaran di salah satu minimarket karena membobol mesin ATM yang berada di dalam minimarket menggunakan mesin las. Mana BB-nya mana? Itu alat yang kamu pakai? Iya, Pak. Kamu dari bukan? Kamu ikut kami dulu ya. Jadi jasa di kantor aja. Peristiwa terjadinya kebakaran minimarket di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi tanda tanya. Pasalnya, pasca terjadinya kebakaran, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket terlihat sudah dilas dan diduga kebakaran diawali pembobolan ATM. Jadi pada tanggal 20 Mei 2024, kami mendapatkan laporan ada orang yang datang ke Polsek Gunung Putri melaporkan kejadian kebakaran di salah satu minimarket di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Atas dasar itu, setelah kami mendapatkan laporan dari anggota piket unit reskrim Polsek Gunung Putri, kami langsung memerintahkan pada unit identifikasi dan unit piket reskrim Polres Bogor pada saat itu untuk turun ke lapangan untuk melakukan cek dan olah TKP. Adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Satuan Reskrim Polres Bogor Kabupaten langsung melakukan penyelidikan. Hari ini kita diperintahkan Kasat Reskrim Polres Bogor untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di Indomaret di wilayah Gunung Putri. Hasil dari analisa dan evaluasi, salah satu pelaku merupakan DPO yang kita cari selama ini. Setelah ini kita akan meluncur ke TKP untuk mencari pelaku. Dari olah TKP serta hasil rekaman CCTV, akhirnya polisi menemukan petunjuk.
kebakaran itu awal mulanya terjadi karena ulah sekelompok orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, yaitu kelompok tersebut membobol mesin ATM yang berada di dalam minimarket dengan menggunakan atau dengan motif menggunakan mesin las, dengan cara yang bersangkutan kelompok tersebut masuk ke dalam minimarket melalui lubang yang mereka buat dari salah satu rumah yang berdampingan dengan minimarket tersebut, di mana rumah kosong tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh kelompok tersebut untuk melakukan aksinya dan sudah disewa dari beberapa waktu sebelum melakukan aksinya. Tim yang dipimpin Kanit Jatanras Polres Bogor, Ibda Suhartono, langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Giat malam ini unit Jatanras Satreskrim Polres Bogor akan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap salah pelaku yang melakukan pembobolan ATM di wilayah Gunung Putri. Hasil dari analisa dan evaluasi yang kita lakukan, salah satu pelaku adalah residivis DPO yang kita cari selama ini. Dan data yang kita peroleh, pelaku bertempat tinggal di daerah Depok. Di wilayah Bogor, dia sudah melakukan bobol ATM sebanyak 3 kali. Petunjuk dari rekaman CCTV dan keterangan saksi di TKP, pelaku yang dapat teridentifikasi diduga bagian dari pelaku DPO Satuan Reskrim Polres Bogor. Salah satu yang terekam di dalam bukti CCTV adalah orang yang diduga pernah melakukan perbuatan yang sama dan merupakan residivis yang sebelumnya pernah ditindak juga oleh Satreskrim Polres Bogor. Atas dasar itu, kami menugaskan unit Jatanras Satreskrim Polres Bogor untuk mendalami diduga pelaku, di mana diduga pelaku tersebut berinisial HM. Atas dasar informasi yang kami dapatkan dari pendalaman CCTV, dan akhirnya tim Jatanras turun ke lapangan, di mana kami mendapatkan informasi bahwa saudara AM, tersangka AM, tinggal di salah satu daerah di Sawangan, Kota Depok. Pengejaran terhadap pelaku pembobolan ATM yang mengakibatkan terbakarnya minimarket pun dilakukan. Tim langsung meluncur ke wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat untuk melakukan penangkapan. Nah, kita ini. Hasil penelitian target rumah tadi warna putih. Warna putih. Siap. Target ada di dalam. Well, samping kiri kita dobrak. Yuk. Permisi. Tangan belakang. Kamu yang bawa ATM bukan? Bukan. Yang benar. Nih. Ini foto kamu bukan? Hah? Kamu lihat ini kan? Iya kan? Kamu tuh di background kami. Hah? Bener nih kamu? Sama siapa aja kamu? Sama siapa lagi? Tahu nggak? Berapa orang? Berempat. Satu siapa? Ya udah, kamu sekarang kita tunjukin rumahnya Gayo. Ayo, cepat. Ayo naik mobil. Diketahui sebelumnya, pelaku dengan inisial AM adalah residivis dengan kasus yang sama, yaitu bobol mesin ATM di wilayah Jawa Tengah.
Dayo ya? Dayo kamu. Kamu Dayo bukan? Kamu Dayo bukan? Hah? Bang. Ya, pemirsa, Anda ingin memakai mobil Jeep seperti yang digunakan tentara Amerika pada saat Perang Dunia Kedua? Ya, sebuah bengkel di Sleman, Yogyakarta bisa mewujudkannya untuk Anda. Mobil Jeep keluaran pabrikan bisa disulap menjadi Jeep Willys, layaknya kendaraan tempur Perang Dunia Kedua. Kendaraan Jeep Willys seperti ini mengingatkan kita akan kendaraan militer Amerika saat Perang Dunia Kedua. Saat itu, mobil tersebut merupakan salah satu kendaraan tempur paling canggih. Tiruan mobil bersejarah tersebut kini bisa ditemui di sebuah bengkel di Jalan Kaliurang, Ngemplak, Sleman. Jeep Willys khas Perang Dunia Kedua tersebut merupakan hasil modifikasi dari Jeep asli keluaran pabrikan. Mobil Jeep asli diambil rangka dan sasisnya kemudian diubah menjadi Jeep Willys khusus tahun 1944. Untuk modifikasinya butuh waktu sekitar 3 bulan. Mobil Jeep Willys custom ala Perang Dunia Kedua ini kebanjiran pesanan. Pemesannya tak hanya datang dari Indonesia tetapi juga datang dari Amerika, Afrika hingga Timor Leste. Alhamdulillah, karena ini kan mobil yang sebenarnya sangat historikal banget gitu. Banyak yang suka karena mobil tertangguh pada masa Perang Dunia Kedua, dan itu banyak mungkin kaum bapak-bapak atau yang ini suka dengan mobil gini, jadi antusiasme pasar itu sangat bagus sekali. Untuk membuat satu unit Jeep Willys, biaya yang harus dikeluarkan sekitar 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Hana Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.